Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan telah menyertai kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita beristirahat, mari kita datang bersekutu lagi dengan Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini sebelum kami beristirahat, kami ingin dikuatkan oleh firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami, dan kami dimampukan untuk senantiasa hidup berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan malam hari ini terdapat di dalam Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita tentu ingin hidup berkenan kepada Tuhan. Namun pertanyaannya, apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki dari hidup kita? Apakah kekayaan? Apakah keberhasilan? Apakah pelayanan besar? Malam ini, firman Tuhan menunjukkan jawaban yang sederhana tetapi mendalam, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Ayat ini adalah seruan Tuhan melalui Nabi Mika kepada umatnya yang kehilangan arah. Mereka menjalankan ritual ibadah dan persembahan, tetapi lupa akan inti dari kehendak Tuhan, yaitu sikap hati dan cara hidup yang benar di hadapannya. Berlaku adil berarti hidup dengan kebenaran dan tidak merugikan sesama. Tidak pilih kasih, tidak memanipulasi, tidak memanfaatkan keadaan untuk keuntungan sendiri. Mencintai kesetiaan berarti hidup dalam kasih yang tidak mudah goyah. Setia dalam komitmen kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada pelayanan, kepada janji yang telah diucapkan. Hidup dengan rendah hati di hadapan Allah berarti menyadari bahwa tanpa Tuhan kita bukan apa-apa, bahwa setiap hal baik datang dari Tuhan dan kita tidak boleh membanggakan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah adil, sudah setia, dan rendah hati dalam hidup sehari-hari? Mungkin kita sering gagal, tapi kasih Tuhan tidak pernah gagal. Dia mau membentuk kita kembali, hari demi hari, agar kita hidup semakin serupa dengan kehendak-Nya. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tetapi hati yang mau dibentuk, dan hidup yang mau berjalan dalam kebenarannya. Amsal 21 ayat 3 berkata, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Tuhan lebih senang melihat hidup kita yang benar, hidup dalam keadilan, dan mencerminkan kasih-Nya daripada sekedar ibadah tanpa perubahan hati. Oleh sebab itu, marilah kita terus berusaha untuk hidup dalam kebenaran dan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan.
Roh Kudus yang ada dalam setiap kehidupan kita akan memimpin dan memampukan kita semua. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, malam ini kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah mengajar kami untuk hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau tidak menuntut persembahan yang besar, tetapi Engkau mencari hati yang tulus dan hidup dengan kasih dan kerendahan hati. Tuhan, ajarlah kami untuk berlaku adil dalam kehidupan kami, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun pelayanan. Berikan kami hati yang setia, meskipun dunia tidak menghargai kesetiaan. Dan tuntunlah kami untuk hidup dalam kerendahan hati di hadapan-Mu, dengan mengandalkan Engkau dalam segala hal. Kami berdoa bagi umat-Mu yang malam ini sedang mengalami pergumulan hidup. Berikanlah jalan keluar ya Tuhan. Bagi yang sedang kecewa, Tuhan pulihkan. Dan bagi yang merasa tidak layak, Tuhan peluk mereka dengan kasih-Mu yang besar. Demikian juga bagi umat-Mu yang sedang sakit. Kami berdoa, sembuhkanlah mereka dengan kuasa kesembuhan yang daripada-Mu ya Tuhan. Malam ini kami serahkan tidur dan istirahat kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami, dan membangunkan kami besok pagi dengan kekuatan dan kesehatan yang baru, serta semangat baru untuk menjalani hari yang baru. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan dan doa pada malam hari ini. Kiranya menjadi kekuatan dan berkat bagi saudara semua. Sampai jumpa kembali dalam renungan dan doa berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.